Kemarin itu ada gerombolan orang yang teriak-teriak khilafah, muter-muter kayak pawai. Bukan cuma di Jakarta, katanya di Jakarta Timur, ada juga di Bogor dan beberapa tempat yang lainnya di Jawa Tengah. Kok bisa barengan ya mereka? Iya, karena memang tahun 2024 nanti itu mereka ingin memperingati 100 tahun keruntuhan khilafah. Jadi khilafah Utsmani yang di Turki itu ambruk tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924. Gimana sih ambruknya? Nah, ambruknya itu dimotori oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mustafa Kemal Atatürk ini dikenal sekarang sebagai bapak pendiri bangsa Turki. Setelah Khilafah Utsmani ambruk, Turki nggak mau lagi nyampur-nyampurin antara agama dengan negara. Kenapa? Ya karena itu, karena banyak kerusakan yang terjadi di sana menyebabkan masyarakat atau rakyat Turki sengsara. Dan sampai sekarang, Turki berubah menjadi negara sekuler. Penyelewengannya banyak banget. Kemewahan yang ada di istana-istana khilafah. Mereka kejam banget sama rakyat yang menentang. Kalau ada rakyat protes pasti dihabisi. Dan kemudian moral di istana hancur-hancuran. Pokoknya rusak banget deh. Sama sekali nggak menggambarkan kehidupan yang agamis. Boro-boro agamis. Bahkan pada cerita-cerita sebelumnya ada beberapa khilafah yang jelas-jelas gay. Jelas-jelas suka dengan sesama jenis. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Mereka nggak ngumpet-ngumpetin. Mereka terang-terangan jadi gay. Kehancuran khilafah Utsmani juga bukan cuma terjadi pemberontakan di dalam negeri Turki sendiri, tetapi juga didorong atau ditopang oleh bantuan Saudi. Iya sih, kebetulan waktu itu di Saudi Arabia, keluarga Saud, dulu namanya bukan Saudi Arabia, di Jazirah Arab, keluarga Saud berhasil memegang atau merobohkan kekuasaan sebelumnya. Mereka menguasai Mekah dan Madinah atas bantuan Inggris. Dan kemudian karena nama pendirinya atau nama tokohnya itu Saud, sekarang kita kenal jadi negara Saudi Arabia. Artinya negara yang didirikan oleh Bani Saud, anak-anaknya Saud sampai sekarang. Khilafah Utsmani yang ambruk pada 1924 itu adalah khilafah terakhir dalam sejarah kekuasaan yang mengatasnamakan Islam. Sebelumnya ada khilafah Bani Umayyah. Ini anak-anaknya Muawiyah. Setelah itu ada khilafah Bani Abbasiyah, juga Bani Fatimiyah. Terakhir baru Bani Utsmani atau anak-anaknya Utsman gitu loh. Anak-anaknya orang yang bernama Utsman. Bani sendiri kan menunjukkan keturunan. Jadi kalau disebut dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, atau Bani Utsmani, yang terakhir tuh Utsmani dikenal juga dengan Ottoman, itu sebetulnya menunjukkan penguasa-penguasanya itu adalah keturunan-keturunan. Artinya apa? Artinya apa bedanya dengan kerajaan? Apa bedanya sistem khilafah dengan kerajaan? Toh ketika sesama Bani ini misalnya khilafah Umayyah itu diruntuhkan atau diturunkan, terjadi juga konflik misalnya antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Demikian juga ketika pergantiannya ke Bani-Bani yang lain. Kenapa Indonesia kemarin itu rame, beberapa kelompok orang berteriak-teriak kembali soal khilafah? Karena itu tadi, mereka ingin memperingati 100 tahun runtuhnya khilafah. Aneh nggak sih? Mereka ingin memperingati 100 tahun keruntuhan sebuah sistem monarki, sebuah sistem pemerintahan yang sudah terbukti rusak. Dan di Turki sendiri, di
negara asalnya udah ditolak dan masyarakat Turki sudah punya pengalaman bagaimana rusaknya sistem ini. Di Indonesia sendiri, kalau gue perhatikan ada dua golongan pengasong khilafah. Ada golongan pengasong khilafah yang mengambil dari organisasi transnasional, Hizbut Tahrir atau Partai Pembebasan. Jadi Hizbut Tahrir ini bukan atau nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan Islam, nggak ada hubungannya dengan syariat. Dia adalah partai yang tujuannya ingin mengembalikan kekuasaan Turki Utsmani. Masa sih orang mau mengembalikan kekuasaan Turki Utsmani, kita yang dipaksa-paksa untuk meyakini itu bagian dari Islam. Nah, Hizbut Tahrir itu adalah gerombolan khilafah yang mengusung khilafah dengan jaringan internasional. Yang kedua ada Khilafatul Muslimin. Nah, Khilafatul Muslimin ini kayaknya yang kemarin itu konvoy pakai baju ijo-ijo menyebarkan brosur untuk mendirikan khilafah. Dia pikir mengganti pemerintahan, mendirikan sebuah sistem pemerintahan dunia cukup dengan brosur. Kayak jualan pisang goreng gitu loh. Ini kan kacau banget. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah gerombolan-gerombolan ini terus memprovokasi kita untuk membentur-benturkan sistem kenegaraan kita yang sudah matang ini dengan sistem yang sudah kuno, yang sudah ambruk 100 tahun lalu. Khilafatul Muslimin itu didirikan oleh orang yang namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Kalau kita teliti-teliti siapa Abdul Qadir Hasan Baraja ini, dia adalah satu kelompok pada zaman Orde Baru bersama Abu Bakar Ba'asyir dan lain-lain yang memulai atau yang memelopori gerakan-gerakan teror di Indonesia. Ingat dong kasus pembajakan pesawat Woyla, terus kemudian kasus peledakan Borobudur. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja ini ada di lingkaran itu. Dan kemudian dia bercita-cita tetap mendirikan sebuah pemerintahan Islam yang menurut dia Islam. Padahal kalau baca sejarah tadi nggak ada hubungannya dengan agama. Itu semata-mata kerajaan. Cuma namanya aja pakai bahasa Arab. Ada bani-banian segala. HTI sendiri kan adalah gerakan transnasional, pusatnya di Inggris. Inggris kita tahu bukan negara yang berbasis agama. Kenapa pusatnya di Inggris? Karena memang dari dulu Inggris sebagai kolonialis ya, sebagai sebuah bangsa yang sering ekspansi, sering menjajah bangsa-bangsa lain, sering menjadikan agama atau isu-isu rasial sebagai senjata untuk memecah belah wilayah-wilayah jajahannya. Karena itu ketika HT, Hizbut Tahrir, kalau HT itu Hizbut Tahrir Indonesia, ingin punya pusat kekuasaan atau pusat organisasinya, Inggris memberi ruang. Kenapa? Biar bisa digunakan untuk merusak negara-negara lain. Salah satunya mungkin untuk merusak Indonesia. Khilafah yang dirujuk sudah ditumbangkan oleh umat Islam di Turki. Artinya khilafah yang dirujuk oleh Khilafatul Muslimin maupun oleh Hizbut Tahrir atau orang-orang yang teriak khilafah itu dulu 100 tahun lalu sudah ditumbangkan di Turki. Yang numbangkan siapa? Ya umat Islam Turki sendiri. Karena kerusakannya, karena kehancuran sistemnya, karena ketidakmampuannya mensejahterakan masyarakat Turki. Sebetulnya kalau kita lihat ya sama aja dengan tumbangnya Tsar di Rusia misalnya, atau Kaisar di Cina, atau raja-raja di Perancis. Mereka ditumbangkan karena kekuasaannya sangat absolut, lalu pemerintahan di negara-negara tersebut berganti menjadi pemerintahan yang lebih rasional.
dengan partai politik, dengan sistem yang demokratis atau dan lain-lain. Artinya apa? Artinya orang sudah muak dengan kekuasaan yang sifatnya turun-temurun. Pertanyaannya gini deh. Kenapa sih kalau dulu saja sudah terbukti gagal, terus masih ada orang sekarang yang mau narik-narik kita lagi ke sistem yang terbukti gagal dan korup itu? Nah, ini yang paling ngaco kan? Mereka sebetulnya cuma ingin menstempel nafsu berkuasanya atas nama khilafah. Dan seolah-olah kalau bahasanya sudah ke Arab-Araban, maka mereka berhak mengatasnamakan agama seolah-olah mereka adalah bagian dari penegak ajaran-ajaran agama. Kengacauan ini, kekacauan berpikir ini terus-menerus didistribusi kepada orang-orang dan di Indonesia kebanyakan orang-orangnya minim literasi. Boro-boro mau mengkaji apakah benar ada khilafah yang gay. Boro-boro mau mengkaji apakah benar sistem khilafah pada zaman Turki Utsmani itu adalah sistem yang tidak memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Ketika mereka dengar-dengar bahasa Arab aja udah main amin-aminan doang. Kenapa? Karena dianggap semua bahasa Arab itu kayak doa. Padahal lagi ngobrolin soal sepak bola. Kelemahan literasi ini dimanfaatkan oleh gerombolan-gerombolan ini. Mereka mau berkuasa secara politik, tetapi nggak mau capek-capek menunjukkan prestasi. Nggak mau capek-capek menunjukkan kerjanya. Nggak mau capek-capek menunjukkan kemampuannya dalam memerintah. Bahkan mereka nggak mau capek-capek masuk dalam pertarungan politik. Sehingga mereka lebih memilih menggunakan agama doang. Agama cuma dibungkus, cuma jadi keset untuk menyenangkan mereka. Bagi gue loh, konsep khilafah yang diteriak-teriakan itu hanya upaya masturbasi doang. Masturbasi sebagian orang yang seolah-olah ingin mengenang sebuah kejayaan Islam pada masa lalu. Padahal yang disebut dengan kejayaan Islam itu ya nggak begitu-begitu juga. Itu cuma soal bagaimana dunia terbelah menjadi kekuasaan kerajaan ini, kerajaan itu. Perang salib juga sebetulnya bukan perang agama, tapi perang penguasa yang mengatasnamakan agama Islam dan perang penguasa yang atasnamakan agama Kristen. Jadi penguasa yang satu menggunakan Islam sebagai jargon, sebagai alat marketing untuk menjaga kekuasaannya. Itu adalah penguasa Utsmani dan penguasa-penguasa di Eropa, raja-raja di Eropa menggunakan doktrin-doktrin atau fatwa-fatwa agama Kristen untuk juga melanggengkan kekuasaannya. Lalu mereka berperang. Jadi perangnya perang penguasa. Agama cuma dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Bohong kalau kemudian ini perang agama. Nggak ada. Kenapa? Karena sebetulnya yang berkuasa itu sama sekali nggak penting soal agama. Buktinya apa? Ya buktinya khilafah ada yang gay, khilafah rusak banget di istana-istananya. Boro-boro menegakkan atau mencirikan nilai agama Islam. Ada sih beberapa khilafah yang punya komitmen keagamaan, tapi dari seluruh sejarah khilafah kayaknya lebih banyak rusaknya ketimbang jalan baiknya. Dan lo tahu, sejarah menuliskan dengan bagus bagaimana perilaku orang-orang atau khilafah yang mengaku mengatasnamakan agama ini. Pada zaman Bani Umayyah, ini setelah empat pemimpin setelah pengganti Rasul itu setelah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Imam Ali wafat.
Lalu berjayalah, berkuasalah Muawiyah. Muawiyah ini adalah pendiri pertama Khilafah Bani Umayyah. Setelah Muawiyah wafat, kekuasaan turun ke anaknya namanya Yazid. Dan di zaman itu, cucu Nabi Muhammad, orang yang sangat dicintai Nabi, itu dibantai di sebuah padang bernama Karbala. Artinya apa? Kekuasaan yang mengatasnamakan agama, yang seolah-olah berbalut agama, justru membantai cucu kesayangan Nabi. Apakah pantas kita mengatakan bahwa mereka adalah wakil agama Islam? Sangat tidak pantas. Karena apa? Karena keturunan Nabi besar Muhammad saja dibantai dengan sadis. Gue ingin menggambarkan bahwa sebetulnya kekuasaan-kekuasaan ini cuma menjadikan agama sebagai alat untuk menindas, untuk berkuasa, dan untuk bersenang-senang. Itu yang terjadi. Pertanyaannya, masa sih kita yang udah hidup lebih beradab sekarang, sudah lebih maju sekarang, sudah bergerak ke arah peradaban modern dengan penghargaan pada kemanusiaan, mau diajak balik lagi ke zaman biadab seperti itu? Gue sih nggak mau. Ngapain kita mau diajak masturbasi bareng-bareng sama mereka yang seolah-olah mendirikan hal penting. Padahal justru sejarah menunjukkan kerusakan demi kerusakan. Dan pada zaman itulah agama diperkosa sedemikian rupa. Dan akhirnya mereka ditumbangkan oleh orang-orang atau oleh umat Islam sendiri. Gua sekali lagi nggak mau kembali ke zaman itu. Dan gua amat yakin lo semua nggak mau kembali ke zaman itu. Jangan mau ditipu-tipu dengan bungkus. Jangan mau ditipu-tipu dengan trik marketing. Mereka sesungguhnya adalah penipu yang ingin merusak keindahan bangsa ini. Mereka sesungguhnya penipu yang ingin mengambil paksa kekuasaan bangsa ini dan menggunakan agama sebagai alat untuk kekuasaan belaka. Kita nggak mau kayak gitu. Karena itu kita menghimbau Pak Polisi, menghimbau aparat keamanan, kalau ada gerombolan-gerombolan ini yang ngajak masturbasi kita bareng-bareng untuk kembali ke zaman khilafah, sudah waktunya mereka diberesin. Karena sesungguhnya mereka cuma menjadikan agama sebagai alat untuk memenuhi nafsu mereka sendiri. Kita jangan mau ditipu oleh orang-orang model seperti ini. Saya Kakun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.